Halo Sobat Muda Indonesia, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat mendasar bagi masa depan Indonesia, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa sebagai bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Dengan subtema penanganan pasca bencana di Aceh dan wilayah Sumatera menjadi cermin nyata dari rasa cinta tanah air dan bangsa. Sebelum kita berbincang-bincang, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, marilah kita kenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Karisma dari Kantah Kota Jayapura. Selanjutnya silakan Kak Adenia. Halo, perkenalkan nama saya Adenia Horunisa dari Kantah Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Kak Nabila. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Febrianti Patislano, saya dari Kantah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya Kak Febrian. Halo, perkenalkan nama saya Febrian Kuncoro dari Kantah Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, yang terakhir ke Aska, silakan Kak. Halo, nama saya Aska Fahed David Sampurno, asal dari kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, teman-teman semua sudah tahu belum kalau Indonesia itu didirikan dengan tujuan yang besar, yaitu melindungi seluruh rakyatnya, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk mewujudkan itu semua, dibutuhkan bukan hanya sistem yang baik, tetapi juga manusia Indonesia yang memiliki cara pandang kebangsaan yang kokoh dan kesadaran untuk menjaga negaranya melalui tindakan nyata. Mari kita langsung saja. Yang pertama, menurut Kak Adenia, apa makna bela negara yang Kakak lihat dari penanganan pasca bencana di Aceh dan wilayah Sumatera ini, Kak? Menurut saya, bela negara terhadap penanganan pasca bencana terlihat dari kepeduliannya. Bagaimana kita bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kita tidak mengenal korban yang terdampak bencana tersebut, tetapi rasa kemanusiaan dan rasa kepedulian sebagai sesama bangsa Indonesia yang membuat kita bergerak. Saat terjadi bencana, terlihat bagaimana anak-anak bangsa berkontribusi membantu menggalang dana, bahkan ada yang datang langsung untuk sekedar menghibur saudara kita di sana. Hal itu bukan karena perintah atau paksaan, tapi bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita dan merasa bahwa Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Wah, sangat benar nih, Kak. Bela negara hadir dalam bentuk aksi yang nyata. Kalau menurut Kak Febri sendiri nih, Kak, dari perspektif Kak Febri, bagaimana bencana ini menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Baik, kalau menurut saya ya, yang paling terasa itu rasa kita satu bangsa dan satu negara. Seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu bukan sekedar slogan, tapi pengingat bagi kita bahwa perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya merupakan kekuatan dari bangsa kita. Kita berbeda-beda, tetapi tetap satu dalam tujuan dan cita-cita kebangsaan. Rasa kebersamaan itu paling terlihat saat bencana terjadi. Tak ada lagi pembatas suku, daerah, agama, atau status sosial. Anak muda dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua ikut turun tangan membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana di Aceh dan Sumatera. Dari situ terlihat jelas bahwa kesadaran sebagai satu Indonesia masih terasa begitu kuat. Kesadaran bernegara juga tercermin ketika anak muda ikut terlibat dalam penanganan bencana, seperti ikut berkoordinasi, ikut arahan pemerintah, dan menjadi tim penyelamat. Jadi bukan bergerak sembarangan, tapi ikut mekanisme negara. Kepedulian sosial berjalan seiring dengan tanggung jawab sebagai warga negara, bergerak bersama, tertib, dan terarah demi kebaikan bersama. Begitu, Kak. Wah, terima kasih Kak Febri tanggapannya. Lalu kalau menurut Kak Anabella nih Kak, bagaimana Kak melihat Pancasila hadir dalam situasi pasca bencana itu, Kak? Iya, terima kasih. Kalau menurut saya, saat bencana alam yang terjadi di Aceh dan Sumatera, makna nilai Pancasila yang dapat kita rasakan secara nyata yaitu nilai kemanusiaannya. Di mana saat bencana alam itu terjadi, bukan hanya masyarakat di provinsi tersebut yang membantu, namun ada masyarakat dari provinsi-provinsi lain juga yang ikut hadir membantu, baik secara fisik maupun secara moral.
dan juga nilai persatuannya, di mana semua masyarakat ikut bergotong royong dalam membantu tanpa membedakan siapa korbannya. Menghadirkan nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara di era sekarang ini bukan hanya sekedar kita berkata-kata dan tulisan, namun menjadikannya dalam sikap dan perilaku kita. Selain itu juga terkhususnya untuk anak-anak muda sekarang dapat menghadirkannya lewat solidaritas, komunitas, aksi sosial, juga nanti bisa penggalangan dana dan sebagainya. Kalau kata kami orang Maluku, potong di kuku, rasa di daging. Maknanya meskipun yang merasakan bencana di Sumatera dan juga Aceh, namun di provinsi-provinsi lain juga ikut merasakannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Bella. Nah, yang terakhir nih kita mau dengar tanggapan dari Kak Aska. Kalau dari Kak Aska, kemampuan awal bela negara itu bagaimana sih Kak? Menurut saya, kemampuan awal dari bela negara itu adalah kesiapan mental dan kepedulian. Punya empati, jadi kita memiliki rasa saling menjaga dan rasa saling peduli. Dalam konteks kebencanaan yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara ini, kita perlu memahami prosedur kebencanaan. Harus tahu harus bertindak seperti apa ketika kita mengalami bencana dan tidak panik. Serta menggunakan media sosial dengan bijak untuk membantu menyebarkan luas informasi yang bermanfaat, bukan menyebarkan hoax. Jadi, kita juga harus memiliki kemampuan dasar seperti pertolongan pertama, kedisiplinan, kerja tim, dan keberanian bertindak. Wah, terima kasih Kak Aska tanggapannya. Jadi jelas ya, pendengar semua, bela negara versi generasi muda itu luas, bukan hanya soal senjata, tapi kesiapan melindungi bangsa dalam kondisi apapun. Dari Aceh dan Sumatera kita belajar bahwa generasi muda Indonesia itu tidak apatis. Kita peduli, kita siap, kita punya cinta tanah air, kesadaran berbangsa, kesetiaan pada Pancasila, jiwa rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Terima kasih untuk seluruh narasumber muda hebat hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar. Tetap bangga menjadi Indonesia, tetap jaga persatuan, dan mari kita tunjukkan bahwa generasi muda adalah kekuatan terbesar bangsa. Sekian.